Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jenius, pada video kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan kalor. Video ini dipersembahkan oleh Jenius Study Club, les anak SD dan SMP. Sobat Jenius, sudah tahu belum apa itu perpindahan kalor? Apabila belum paham, tonton video ini sampai akhir ya. Yuk kita mulai belajar. Panas biasa juga disebut dengan kalor, yaitu suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki kelebihan panas atau kalor ke benda yang kekurangan panas atau kalor. Diibaratkan perpindahan kalor atau panas ini seperti aliran air di sungai, di mana hulu sungai sebagai benda yang kelebihan panas atau kalor dan hilir sungai sebagai benda yang kekurangan panas atau kalor. Perpindahan panas terjadi dari benda yang lebih panas atau kalornya lebih banyak ke benda yang lebih dingin atau kalornya lebih sedikit. Perpindahan kalor dibagi menjadi tiga, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Lalu, apa bedanya perpindahan kalor dengan ketiga cara tersebut? Oke, kita bahas satu persatu ya. Perpindahan kalor secara konduksi. Pernahkah Sobat Jenius membuat secangkir kopi lalu mengaduknya dengan sendok logam? Nah, setelah itu sendok itu dibiarkan dalam secangkir kopi tersebut. Apa yang terjadi dengan sendok tersebut? Nah, ternyata sendok tersebut akan menjadi panas. Kondisi tersebut disebabkan kalor dari air panas di dalam cangkir berpindah ke tangan melalui sendok. Nah, perpindahan ini disebut perpindahan kalor secara konduksi. Jadi, perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor tanpa memindahkan zat atau benda perantaranya. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Proses perpindahan kalor secara konduksi yaitu kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Contoh peristiwa lainnya yaitu yang pertama, memasak air menggunakan panci logam. Yang kedua, menyentuh bola lampu yang sedang menyala. Yang ketiga, menghangatkan tangan di musim dingin dengan cara menyentuh botol air panas. Yang keempat, saat menyetrika baju, setrika memindahkan panas ke baju karena bersentuhan sehingga baju terasa hangat. Nah, selanjutnya perpindahan kalor secara konveksi. Sobat Jenius tahu tidak, saat kita merebus air merupakan salah satu contoh peristiwa perpindahan kalor. Lebih tepatnya, perpindahan kalor secara konveksi. Air di bagian bawah panci akan terasa panas terlebih dahulu dan bergerak ke atas. Posisinya akan digantikan air di atasnya yang suhunya lebih rendah. Air yang lebih dingin akan bergerak ke bawah, sehingga tercipta aliran air di dalam panci. Jadi, perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor disertai zat perantaranya. Zat perantaranya bisa berupa zat cair atau zat gas. Contoh peristiwa lainnya, yang pertama, terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Pada malam hari, dataran lebih cepat dingin daripada lautan karena melepaskan panasnya.
Akibatnya, udara di atas laut bergerak ke atas dan posisinya digantikan udara dingin dari dataran. Sedangkan angin laut terjadi saat siang hari. Pada siang hari, dataran lebih cepat panas daripada lautan karena menerima panasnya. Akibatnya, udara di atas dataran bergerak ke atas dan posisinya digantikan udara dingin dari laut. Nah, peristiwa lainnya yaitu cerobong asap pabrik. Selanjutnya yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Sobat Jenius, pada siang hari kita sering merasakan panas dan gerah, bukan? Padahal kamu berada jauh dari matahari. Walaupun jarak bumi dan matahari sangat jauh, namun matahari mampu memberikan panas langsung ke bumi. Nah, perpindahan ini dinamakan perpindahan kalor secara radiasi. Jadi, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Contoh peristiwa lainnya yaitu yang pertama saat kita duduk di dekat tungku perapian dan api unggun. Yang kedua saat kita berada di dekat kompor. Nah, tahukah Sobat Jenius, jumlah radiasi baik yang diserap maupun dipantulkan tergantung warna benda. Benda dengan warna yang gelap mampu menyerap radiasi panas yang paling baik. Sehingga pada siang hari sebaiknya mengenakan pakaian yang terang agar mengurangi penyerapan sinar matahari sehingga tidak terlalu gerah. Nah, itu tadi penjelasan tentang perpindahan kalor. Agar lebih paham lagi, coba Sobat Jenius jawab 3 pertanyaan ini kemudian tulis di kolom komentar ya. Setelah menyaksikan video ini sampai selesai, Sobat Jenius sudah paham kan? Sampai di sini pembahasan kita mengenai perpindahan kalor. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.